Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Abi Syuja, dan kita kemarin sudah membahas tentang farduhnya wudu, dan sekarang kita akan melanjutkan sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita wudu. Qala al-musannifu rahmatullahi ta'ala alaihi wa sunanuhu asharatu asya. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah wudu, asyratu asya, yaitu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatuh, baca basmalah. Jadi kita sebelum wudu hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu wa ghaslul kaffaini, dan membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Kenapa kita disunahkan membasuh tangan terlebih dahulu? Ya, biar kita dapat mengetahui posisi atau keadaan air. Ya, keadaan airnya apa dingin, apa sangat dingin, panas atau sangat panas, karena ini berdampak pada anggota tubuh yang akan dibasuh. Kalau nggak tahu keadaan airnya panas misalkan, kalau langsung dibasuhkan ke muka kan bisa saja jadi penyakit, sehingga kita membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum kita memasukkan kedua tangan al-ina'ah ke dalam wadah. Jadi sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam wadah air, ya, maka sebaiknya kita basuh tangan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya dari sunnah-sunnah wudu adalah wal madmadatu, dan berkumur, ya. Jadi masukkan air ke dalam mulut, lalu digoyangkan, ya, digerakkan. Biar apa tujuannya? Biar kita dapat mengetahui rasa air, atau airnya berubah, ya, apa bagaimana. Jadi kita disunahkan terlebih dahulu untuk berkumur. Kemudian selanjutnya walistinsyaq, dan menghirup air, ya, menghirup air. Biar apa? Biar kita juga mengetahui bau dari air tersebut, apa baunya berubah atau masih dalam keadaannya semula atau bagaimana. Makanya kita disunahkan terlebih dahulu untuk istinsyaq. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah wa mashu jami'ir ra'sih, dan mengusap semua bagian kepala. Jadi karena yang wajib adalah sebagian saja. Menurut Imam Syafi'i cukup walaupun satu rambut, ya, itu sudah dianggap cukup. Menurut mazhab Abu Hanifah, ya, 1/4. Tapi menurut Imam Malik adalah semuanya. Makanya ada qaidah al-khuruj minal khilafi mustahab. Jadi biar wudhu kita disepakati oleh semua mazhab, jadi disunahkan untuk mengusap semua bagian dari kepala, mulai dari depan sampai ke belakang. Kemudian wa mashul udhunaini, dan mengusap kedua telinga, ya. Ini merupakan kesunahan juga ketika kita itu wudu. Zahirihima, bagian luar, ya, bagian luar telinga ini juga diusap. Wa batinihima, dan juga bagian dalam telinga. Bima in jadidin, dengan air yang baru, ya. Jadi setiap
ingin mengusap bagian telinga, kita ambil air baru. Bahkan itu semua usapan-usapan yang dituntut di wudhu, semuanya dengan air yang baru. Wa takhlilul lihyati, dan menyisir jenggot ya, al-kasati yang tebal ya. Jadi kita katakan kemarin bahwasanya setiap bulu-bulu yang ada di wajah kita harus ratakan dengan air. Jadi air itu harus sampai pada tempat tumbuhnya bulu tadi. Kecuali kalau jenggot laki-laki yang tebal. Dimana kalau laki-laki itu punya jenggot tebal, maka maksudnya apa? Jenggot tebal itu sekiranya kita tidak bisa melihat kulit yang ada di dalam itu, maka itu sudah dikategorikan dengan jenggot tebal. Apakah jenggot tebal itu kalau kita wudhu ya, kalau orang yang punya jenggot tebal itu harus air itu nyampe ke dalam? Tidak wajib, tapi sunnah ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyisir rambut itu dengan apa? Dengan jari-jari kita, dengan jari-jari tangan kanan dimasukkan dari bagian leher ya, kemudian disisir dari bawah ke atas ya, dengan cara seperti itu. Tapi apabila jenggotnya sedang-sedang saja ya, sekiranya kulit masih terlihat, maka wajib hukumnya air pada kulit tersebut. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini, dan juga membasuh sela-sela kedua tangan ya, dua rijla ini dan kedua kaki. Qala wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kemudian di antara dari sunnah-sunnah wudu adalah mengedepankan anggota bagian kanan 'alal yusra, dikedepankan di atas yang bagian kiri. Jadi yang kanan dimulai terlebih dahulu. Ketika membasuh kedua tangan maka dimulai dengan tangan kanan. Ya kalau misalkan ada orang wudu lalu memulai dengan tangan kiri ya enggak jadi masalah. Wudunya tetap sah, tapi meninggalkan yang afdol. Atau misalkan membasuh kaki bagian kiri terlebih dahulu, kemudian bagian kanan ya gak jadi masalah, cuma ini meninggalkan sunnah. Wat-taharatu salasan salasa. Wat-taharatu, dan bersuci artinya mengusap atau membasuh salasan salasa 3 kali ya. Setiap anggota diulang sampai 3 kali. Bagian muka diulang atau dibasuh 3 kali. Kemudian juga tangan 3 kali, juga seperti itu sampai pada kaki, semuanya diulang sampai 3 kali. Kalau mengusap kepala, apakah juga diulang 3 kali? Iya, kecuali dalam mazhab Abu Hanifah yang gak usah ngulang. Wal muwalatu, dan harus segera ya, jadi harus segera. Habis kita membasuh muka langsung membasuh kedua tangan. Jadi gak ada jeda waktu ya. Ada jeda waktu tapi harus disesuaikan dengan keadaan. Sekiranya kata para ulama kalau udara atau hawa ini misalkan standar, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, maka sekiranya kalau kita ingin membasuh kedua tangan, air yang masih tersisa di wajah ini masih belum kering. Kalau misalkan orang itu membasuh muka, kemudian setelah itu membasuh tangan, jarak antara membasuh muka dan membasuh tangan misalkan sampai 20 menit ya, misalkan sampai 20, itu kan bisa saja air yang ada pada wajah ini kan sudah kering.
Nah, jadi jangan sampai terpisah seperti itu. Ya, mungkin ini saja pertemuan kali ini. Kita akan lanjut di faslun wal istinja di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.